Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabzani Zamima Asri Purba dengan NIM 2101043 akan menjelaskan tentang perbedaan perspektif aliran filsafat hukum Islam terhadap relasi dalil dan hukum. Yang pertama itu melihat hakikat ontologis relasi dalil dan hukum. Masing-masing aliran filsafat hukum Islam mengambil perspektif yang berbeda, dan akibatnya timbul perbedaan pendapat tentang hakikat hukum. Ini bermula dari keberadaan ayat hukum sebagai wahyu yang berbahasa Arab. Sebagai wahyu yang dilihat adalah sisi kitabnya, bukan teks. Tapi sebagai teks berbahasa Arab yang dilihat adalah sisi dilalah yang melibatkan pemahaman manusia. Jadi dalam relasi nas dan hukum, ayat hukum bisa dilihat sebagai kitab yang mengadakan hukum, bisa juga dilihat sebagai dalil yang menjadi indikator hukum. Pertama berupa relasi hukum dan makna pada nas atau kitab, dan kedua relasi hukum dengan teks nas, syariat atau dalil. Tentang kategori hukum fardu dan wajib. Bagi fuqaha, fardu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil yang qat'i tanpa adanya kesamaran, seperti hukum sholat, haji dan zakat. Sedangkan wajib adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang zonni, seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat, zakat fitrah, dan kurban. Alasannya karena ketentuan ibadah ini ditetapkan berdasarkan hadis yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Konsekuensinya menurut fuqaha, meninggalkan fardu dapat membatalkan amal, sedangkan meninggalkan wajib tidak membatalkan amal. Hakikat ontologis disorot oleh mutakalimin dari perspektif ontologi, yaitu konsep yang mengada secara abstrak atau konseptual. Hubungan ini menempati realitas konsep yang abstrak. Sementara itu relasi kitab dan hukum menempati realitas yang ontologinya mengada secara hakiki. Jadi hakikat ontologis kedua relasi ini tidak bisa dinyatakan sama, apalagi dianggap identik. Selanjutnya itu ada perspektifnya dalam melihat epistemologi relasi dan dalil dan hukum. Ini menimbulkan perbedaan pendapat mengenai apa yang termasuk ke dalam dalil nakli dan dalil akli. Aliran fuqaha cenderung melihat epistemologi relasi, dalil dan hukum dari perspektif ontologi. Akibatnya kesimpulan rasional seperti al-qiyas juga dianggap dalil secara ontologis. Padahal sebutan dalil untuk al-qiyas bukanlah hakiki tapi majai. Aliran mutakalimin melihat epistemologi relasi, dalil dan hukum dari perspektif epistemologi, maka ilah dilihat sebagai muzahir bagi hukum, bukan musbit. Jadi al-qiyas tidak menghasilkan pengetahuan baru, tapi hanya memperlakukan perluasan terhadap kitab. Selanjutnya perspektif terhadap aksiologi hukum, dalil dan hukum, yang mana dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam melihat keberlakuan kaidah etika dan kaidah umum syariat. Aliran fuqaha meyakini bahwa kaidah moralitas berlaku karena adanya perintah umum syariat, yaitu perintah umum mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat. Dan juga aliran fuqaha melihat aksiologi relasi dalil dan hukum dari perspektif ontologi, sebab teks nas adalah kitab itu sendiri. Maka kaidah etika juga dianggap menimbulkan kewajiban sebagaimana pada ketentuan yang ada pada kitabnya. Sementara aliran mutakalimin melihat aksiologi dari perspektif ontologi sehingga menolak keberlakuan mutlak kaidah umum. Sementara aliran moderat membolehkan keberlakuan kaidah umum dalam kondisi mendesak. Dan juga aliran mutakalimin ini melihat dari perspektif aksiologi sehingga kaidah etika tidak menimbulkan kewajiban hukum. Secara aksiologi, tujuan nas syariat bukan semata menetapkan hukum, sebab ada pemberian kewenangan kepada ulil amri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.